Pembalap anyar tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini, menceritakan perasaannya saat pertama kali masuk ke garasi yang tak sesuai ekspektasinya. Di tim Ducati Lenovo, Bastianini ditunjuk untuk menggantikan posisi yang tahun lalu diisi oleh Jack Miller. Pembalap Italia itu mendapatkan tiket promosi, setelah tampil gemilang bersama Gresini Racing tahun lalu. Berada di tim satelit, dengan segala keterbatasan serta motor spesifikasi tahun sebelumnya, tak menghalanginya bersaing di papan atas. Pembalap berusia 25 tahun itu, bahkan sempat bersaing di jalur perebutan gelar juara dunia. Sebelum akhirnya, ia harus puas menempati posisi ketiga di klasemen akhir, dengan mengumpulkan 219 poin. Hal tersebut menjadi pencapaian yang luar biasa, apalagi tahun lalu baru musim keduanya di kelas utama. Tahun ini, Bastianini akan memulai petualangan di MotoGP dengan tim baru, dan dukungan penuh dari Ducati. Saat pertama kali masuk ke garasi Ducati, dia mengira bahwa situasinya akan menegangkan. Ternyata anggapan tersebut salah, Bastianini justru merasa bahwa situasinya sangat nyaman dan menyenangkan. Lebih lanjut, Bastianini menjelaskan bahwa, berada di tim pabrikan tentunya memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Apalagi Ducati musim lalu berhasil mencetak sejarah, dengan meraih gelar juara dunia, menjadi terbaik di klasemen tim dan klasemen konstruktor. Namun, dengan perkembangannya dalam 3 tahun terakhir, pembalap Italia itu cukup percaya diri bisa tampil kompetitif. Sekarang saya berada di tim pabrikan, jadi saya akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian mereka terbiasa dengan baik, karena Pecco memenangkan gelar, tetapi saya akan memberikan 100% untuk mencoba melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Antusiasme Fabio Quartararo menyambut MotoGP 2023 kembali menyala, setelah memantau shakedown terakhir di sirkuit Sepang. Musim lalu, tenaga dan kecepatan Yamaha ZR-M1 tak bisa bersaing dengan Ducati, sehingga Quartararo kehilangan mahkotanya. Gap antara kedua pabrikan terus melebar, karena keluhan pembalap Prancis itu tak tertangani dengan baik. Akhirnya, pabrikan Garputala tersebut merespons, dengan mengontrak konsultan mesin eksternal, Luca Marmorini, dari Italia pada Juni lalu. Mantan kepala divisi mesin Ferrari F1 itu, juga pernah membantu dalam desain mesin Aprilia. Hasil kolaborasi baru, terlihat sepenuhnya pada sesi tes shakedown 2023. Meski begitu, Yamaha sudah mencobanya di lintasan, saat 2 sesi tes di Misano pada 2022 lalu. Dengan penilaian ini, pihak Jepang yakin mesin 2023 punya potensi bagus. Namun, situasinya berubah secara tak terduga, pada tes November lalu di Valencia. Kecepatan mesin baru yang terlihat di sesi tes Misano 2022, menghilang secara ajaib. Satu-satunya penjelasan logis, untuk hilangnya kecepatan yang ditawarkan oleh mesin baru ini, hanya dapat menanggapi kondisi lintasan tempat pengujian dilakukan. Andalan Yamaha itu, bertanya-tanya dengan bingung dan khawatir. Namun, kecepatan M1 telah kembali lagi pada waktunya, sejak digeber Paul Crutchlow dalam shakedown MotoGP 2023. Dalam 2 hari, test rider itu memimpin di puncak tabel tercepat. Angka tersebut lebih tinggi 5 km per jam, dari yang dicatatkan oleh Fabio sendiri saat Grand Prix Malaysia Oktober lalu, dan lebih tinggi 8 km per jam daripada tes Sepang 2022. Ada beberapa data, yang membuat sang juara dunia 2021 tersenyum lebar, dan akan membuatnya menghadapi ujian akhir pekan ini, dengan optimisme dan motivasi maksimal. Augusto Fernandes, satu-satunya rookie di grid MotoGP 2023, menyelesaikan shakedown di Sepang dengan puas. Shakedown MotoGP, yang diikuti pembalap penguji dan debutan telah berakhir di Sepang. Tujuan pemula kategori tertinggi, diperbolehkan untuk ikut serta dalam tes awal ini, agar mereka dapat mengumpulkan kilometer, dalam perubahan kategori yang tidak selalu mudah dilakukan. Hanya akan ada satu pembalap baru di grid 2023, Augusto Fernandes. Pembalap Spanyol itu, beruntung naik ke kelas utama sebagai juara dunia Moto2, setelah mengalahkan Ayogura dalam akhir musim yang menegangkan. Ia kini memulai sepak terjangnya di kelas 1000 cc bersama Tech3, dengan mengendarai KTM RC16, dengan bendera gas-gas. Dia akan melakukannya dengan Paul Espargaro, dan salah satu arsitek KTM yang asli. Dalam pengalaman keduanya mengendarai motor MotoGP, Fernandes hanya kurang dari 2 menit. Kondisi cuaca di Malaysia, selama beberapa hari terakhir ini sedikit kurang bersahabat, namun tetap saja merupakan ujian yang sibuk. Track engineer Fernandes, Alex Merhan, puas dengan performa pembalap 25 tahun itu. Di Valencia, kami tidak melakukan perubahan apapun. Kami hanya turun ke lintasan, agar dia bisa mendapatkan pengalaman dengan motornya.
Sekarang kami mulai bekerja lebih banyak pada aspek tersebut dan memiliki basis kami sendiri. Itu berjalan dengan baik. Satu-satunya masalah adalah cuaca, terutama pada beberapa hari pertama, karena kami tidak memiliki banyak waktu untuk beraktivitas di tempat yang kering. Namun sebaliknya, semuanya berjalan dengan baik. Fernandes akan dapat kembali mengendarai RC16 akhir pekan ini, saat tes resmi di Sepang berlangsung, bersama para pembalap reguler.